Hati-hati. Jangan hanya pandai menasihati orang, penampilan itu tidak penting. Karena yang penting sikap, ucapan. Ternyata ucapan Anda sendiri malah menyenggol dan menyakiti perasaan kaum muslimin. Kali ini kami ingin menanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh Hyang Weldo. Ini di channel beliau sendiri, Hyang Weldo. Judul videonya, jawaban Hyang Weldo atas pertanyaan Cak Nun. Ini judulnya. Jika Cak Nun yang bertanya demikian kepada saya tentang pakaian dan penampilan saya, maka inilah jawaban dari saya. Saya menjadi berbeda bukanlah tujuan saya berpakaian, melainkan karena saya hanya ingin mengikuti suara kemerdekaan yang muncul dari dalam diri saya sendiri. Sekalipun harus bertentangan dengan dogma-dogma sosial maupun dogma-dogma agama. Karena bagi saya, pakaian sama sekali tidak ada kaitannya dengan sistem moralitas dan perilaku. Bagi saya, pakaian itu bebas dari identitas apapun. Seseorang disebut baik dan beradab bukan karena pakaiannya, melainkan oleh karena perkataan. Saya sepakat kalau tentang masalah pakaian, teman-teman. Pakaian itu tidak menjadi penentu baik dan buruknya seseorang. Sebab sering sekali memang pakaian itu hanya dijadikan sebagai kedok. Ini, saya sepakat kalau membahas ini. Jadi artinya untuk menilai seorang baik dan tidaknya itu tidak bisa dilihat dari segi tampilannya. Kadang kan orang tampilannya memang kayak ustadz, tetapi perilakunya bejat. Tampilannya aja kan seolah-olah orang alim, padahal dia itu sebenarnya orang jahil. Sehingga ada benarnya juga apa yang dinyatakan oleh Hyang Weldo tentang masalah pakaian. Akan tetapi teman-teman, ini yang sangat menyakitkan bagi kami sebagai kaum muslimin. Dalam sebuah pernyataan yang ia sampaikan, Hyang Weldo ini berkata, saya pernah mendengar statement dari sebuah agama katanya, yang berbunyi barang siapa yang menyerupai seorang kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum tersebut. Lalu statement yang tidak logis dan tidak ilmiah ini dijadikan pegangan atau pedoman lah istilahnya oleh orang-orang yang fanatik di dalam beragama. Kita ulang lagi pernyataan dia. Dia akan berkata, ada sebuah statement dalam sebuah agama yang berbunyi barang siapa yang menyerupai seorang kaum, maka ia termasuk bagian kaum tersebut. Lalu dilanjut oleh Hyang Weldo, statement yang tidak logis ini dan statement yang tidak ilmiah ini, teman-teman, saya kasih tahu, statement atau pernyataan yang berbunyi barang siapa yang menyerupai seorang kaum maka ia termasuk bagian kaum tersebut merupakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantara perawinya adalah Imam Abu Daud dalam kitab beliau Sunan Abi Daudnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kami pribadi sebagai seorang muslim tidak pernah mempersoalkan penampilan Hyang Weldo, karena itu pilihan beliau, itu sudah pilihannya. Baik dia mau bertato kayak mau apa like, monggo wis. Entah agamanya apa, Allah alam, saya tidak tahu agama beliau. Tapi kalau seorang muslim, ya na'udzubillah, kalau sampai seorang muslim berkata man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, itu merupakan statement yang tidak logis dan tidak ilmiah, na'udzubillah. Kalau seumpama Hyang Weldo itu muslim. Tapi kalau dia seorang non muslim, maka sangat menyayangkan. Dia sudah masuk ke ranah agama orang lain, teman-teman. Kita sebagai seorang muslim telah diajari di dalam ayat suci Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Sehingga kami harus saling menghormati dan menghargai setiap orang yang beragama. Agama apapun harus kami hormati sesuai dengan keyakinannya masing-masing. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam masuk agama Islam.
Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amaliyah kami, bagi kalian amaliyah kalian. Tetapi teman-teman, ketika ada orang yang sudah berani berkomentar tentang hadis Nabi, junjungan kami, sanjungan kami, manusia yang kami cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai seorang kaum, maka ia termasuk bagian kaum tersebut. Ketika ada orang yang berani mengatakan pernyataan seperti ini tidak logis dan pernyataan semacam ini tidak ilmiah, ini sungguh menggores dan menyakiti hati kami sebagai kaum muslimin yang percaya dan menjadikan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan kami. Ihfaz lisanaka an taqula fatubatala innal bala'a muwakkalun bil mantiki. Jaga lisan Anda ketika Anda berbicara, sebab gara-gara lisan ini Anda bisa celaka. Kalau Anda tidak mau mengamalkan hadis tersebut, monggo, up to you, itu hak Anda. Tapi tolong jangan pernah Anda berkata bahwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ini tidak logis dan tidak ilmiah. Ini sangat menyakiti kaum muslimin, teman-teman. Asalkan kaum muslimin itu benar-benar meyakini baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan. Anda bilang pakaian itu tidak menjadi persoalan, silahkan. Pakaian itu tidak menjadi penentu baik dan tidaknya seseorang, monggo. Tetapi ingat, jangan pernah Anda menyenggol atau menyindir, bahkan berucap, barang siapa yang menyerupai seorang kaum, maka ia termasuk bagian kaum tersebut, dengan tuduhan bahwa pernyataan atau statement seperti ini tidak logis dan tidak ilmiah, sebab ucapan ini bersumber dari Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Anda berkata ini tidak ilmiah dan ini tidak logis, secara tidak langsung Anda sudah menghina sabda Nabi kami. Kami selalu berdoa untuk Anda. Semoga Tuhan alam semesta yang Maha Esa memberikan Anda hidayah, memberikan Anda petunjuk, sehingga Anda benar-benar menjadi orang yang suci, bukan sekedar sok suci, menjadi orang yang benar, bukan hanya sekedar sok benar dan merasa paling benar. Ingat, orang yang dekat dengan Tuhan alam semesta, orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau secara umumnya Tuhan pencipta alam ini sudah, dia tidak mungkin menyakiti perasaan sesama makhluk ciptaan Allah atau ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya hati-hati, hati-hati. Jangan hanya pandai menasihati orang, penampilan itu tidak penting. Karena yang penting sikap, ucapan. Ternyata ucapan Anda sendiri malah menyenggol dan menyakiti perasaan kaum muslimin. Saran kami kepada Hyang Wildo cuma satu. Ayo hargai kepercayaan umat beragama yang lainnya. Hargai. Jangan hanya pandai memberi nasihat kepada orang untuk bersikap bijak, sedangkan ucapan Anda sendiri sudah menyakiti umat muslim, umat beragama. Tolong jaga ucapan. Okelah penampilan bukan segala-galanya, monggo itu terserah Anda. Tapi jangan pernah Anda itu sampai berkata begitu. Ucapan ini, statement ini tidak logis, tidak ilmiah. Karena itu mau tidak mau itu sabda Nabi kami yang kami imani. Tolong jaga lidah Anda itu. Jaga. Anda mau apa? Monggo, asalkan satu. Jangan pernah menghina agama apapun. Lana a'maluna walakum a'malukum.
Lakum dinukum waliyadin. Urus saja agamamu, urus saja amaliyahmu.